ますよ。さすが弥勒理事長のお気に入りは扱いが違う。殺される。綾波。Sebelum lanjut, Mimin minta support dari kalian dengan klik subscribe, jangan lupa like, Mimin tunggu komentarnya, dan juga boleh share ke teman-teman kalian agar dunia persilatan ini tetap berlangsung. Setiap malam, Taito memimpikan suatu peristiwa buruk. Entah siapa di depannya. Namun mimpi itu seperti nyata dan selalu menghantuinya. Di asrama akademi militer, kini Taito tinggal. Namun ia hanya memiliki satu orang sahabat yang bernama Mikage. Sesaat kemudian, mereka pun bergegas untuk berkumpul di tempat pertemuan. Level murid-murid di tahun sekarang sangat tinggi. Namun dari 500 orang yang mengikuti ujian, hanya 20 orang yang akan lulus. Ya, hal tersebut membuat Liod penasaran siapa yang bisa mengatasi rintangan tersebut. Suriok, sang ketua kelas, mengatakan, sebagai kelas 315 dari Akademi Militer Kerajaan Barsberg, mereka terpilih menjadi pasukan elit untuk benteng Hornburg. Ia mengajak semua murid berusaha untuk menjadi tentara hebat yang tidak mencoreng nama kerajaan. Setelah Suri, Liod, sang perwira yang mengajar di akademi tersebut, pun menaiki podium. Ia memberitahu kalau petugas pelaksana sekaligus kepala tentara akan datang ke akademi besok. Ia pun meminta para murid menunjukkan hasil yang terbaik. Sesaat kemudian di kelas, dengan ramah Liod bertanya, kenapa Taito tidak pernah datang ke pelajaran keterampilan praktis. Taito pun menjawab kalau dirinya diperbolehkan untuk tidak mengikuti semua pelajaran praktis umum. Seperti yang diharapkan dari anjing keluarga Miroku, ia mendapat perlakuan khusus bukan? Ucap Suri merendahkan Taito. BTW Miroku adalah presiden kekaisaran Barsberg. Miroku adalah tokoh kunci masa lalu Taito karena dialah yang mengadopsi dan membesarkan Taito. Next, karma pun datang seketika, di mana Suri sangat malu saat Mikage, sahabatnya Taito, membocorkan kalau Suri membawa banyak majalah dewasa ke akademi. Saat istirahat, Taito dan sahabatnya berbincang mengenai semangat mereka untuk lulus ujian. Mikage ingin berjuang demi kerajaan dan melindungi keluarga. Namun bagi Taito, nampak ia bersedih karena sampai saat ini, dirinya masih belum mengingat apapun tentang keluarganya. Mikage mengatakan, mungkin yang sering Taito mimpikan bisa jadi sebuah ingatan tentang keluarganya. Karena Taito tidak punya ingatan, ia sendiri pun tidak ingat usianya sekarang. Saat itu dirinya diambil oleh keluarga Miroku, meskipun Taito sendiri tidak tahu apa arti dari kasih sayang keluarga. Saat malam, Taito dan Mikage saling mengobrol. Ya, setelah masuk tentara, mereka akan diberi tugas yang berbeda. Mikage pun meminta Taito untuk sesekali menghubunginya, karena Taito adalah teman terbaiknya. Sampai mereka pun saling bersumpah demi persahabatan mereka, yakni saat dalam kesulitan di medan perang, untuk tidak saling meninggalkan dan jika harus, mereka siap mati bersama-sama. Keesokannya hari kelulusan pun tiba. Para murid pun dipersilahkan untuk bergabung dengan tim masing-masing dan masuk ke ruang pertemuan. Aku di grup yang sama dengan budak ini, ucap Suri datang. Karena kau adalah anjing dari keluarga Miroku, aku yakin kau akan susah untuk lulus ujian. Lagi-lagi ucap Suri, tak bosan merendahkan Taito. Ujian kelulusan pun dimulai. Para murid harus mengalahkan tahanan tersebut, ya dengan kata lain membunuhnya. Pastikan kalian mengalahkannya sebelum kalian dikalahkan. Jika pria ini tidak dikalahkan atau kau meninggalkan temanmu, kalian akan gagal, ucap Liod mengingatkan. Ujian pun dimulai, Suri merasa yang paling hebat. Tiba-tiba satu temannya terkena bogem Mr. T. Tahanan kita sebut saja Mr. T ya. Mr. T nampak bersemangat, karena setiap kali ia memukul salah satu dari mereka, maka hukumannya akan berkurang. Di luar nampak Ayanami beserta jajarannya baru saja datang. Ayanami teh adalah kepala petugas. Saat melihat tempat ujian, nampak Suri yang so hebat tadi meminta tolong. Kini tinggal Taito dan Mikage yang belum terlihat ketakutan. Saat Suri akan kena jotosan, tiba-tiba ia diselamatkan oleh Taito. Namun Mikage terkunci oleh tangannya Mr. T.
Taito berusaha menyerang, sampai Taito pun menggunakan kemampuannya yang disebut Jaipon. 成績が良くても実戦で使える。今日はいよいよ卒業試験です。 Jaipon adalah sebuah kemampuan untuk mengubah energi kehidupan menjadi berbagai bentuk kekuatan yang diinginkan. Jaipon dikendalikan dengan mengubah emosi yang kuat menjadi kekuatan, seringkali berbentuk kata-kata, meskipun orang mungkin menggunakan senjata untuk menyalurkan energi tersebut. Kembali ke Taito, Jaipon pun mengelilingi Mr. T. Taito meminta Mr. T untuk menyerah. Liod pun datang dan mengatakan kalau dirinya sudah menjelaskan kan kalau Mr. T harus dilenyapkan. Dia bukan musuh kita yang sebenarnya, jadi tidak perlu membunuhnya, ucap Taito, lalu melepaskan Jaiponnya. Tiba-tiba Mr. T diserang oleh Ayanami, yang lalu mengatakan kalau Taito terlalu lembut. Saat malam, Taito dan Mikage saling berbincang. 19 orang lulus ujian termasuk mereka berdua. Mikage berterima kasih karena Taito menyelamatkan hidupnya dan dirinya bisa lulus. Saat malam, mimpi itu pun datang lagi. Keesokannya, para murid yang lulus pun membawa laporan. Taito masih terpikirkan pria yang selalu muncul di mimpinya. Tiba-tiba ia mendengar suara gemerincing, suara yang membuatnya sakit dan teringat suatu waktu. Namun entah, Taito masih belum jelas mengingatnya. Ia pun memilih untuk menuju ke sumber suara tersebut. Rafael bereaksi, batu itu pasti ada di suatu tempat, ucap Ayanami. Asistennya pun mengatakan, otopsi sudah dilakukan saat perang Rags, tapi batu itu tidak ada di sana. Taito yang mengintip pun merasa sakit kepala saat melihat kalung mustika. Ayanami bersikeras untuk menemukan batu yang dicari, karena orang yang mengenakan kalung mustika akan menjadi Raja Rags. Batu yang dicari itu adalah batu mata dari Mikhail. Saat menyebut mata dari Mikhail, Taito pun mulai teringat ingatannya yang hilang. Di mana saat itu dirinya masih kecil, berada di sebuah kerajaan. Tiba-tiba Ayanami datang beserta timnya, yang lalu melenyapkan nyawa si laki-laki yang selalu ada di mimpinya. Dan ternyata laki-laki itu adalah ayahnya. Taito yang sulit memendam amarah pun bergegas menyerang Ayanami. Namun ia dihadang oleh Hyuga, dan akhirnya Taito pun dipenjara. Di kamar lemari Taito pun diperiksa. Mikage kaget saat mengetahui Taito menyerang Ayanami. Dengan sembunyi-sembunyi, Mikage akan membawa Taito keluar. Namun ternyata Taito telah beraksi. Penjaga telah dilumpuhkan. Mengetahui Mikage datang, Taito pun meminta maaf karena dirinya tidak bisa tinggal lebih lama lagi dan tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai teman terbaik. Tanpa babi bu, Mikage membawa Taito pergi dari sana dan ia pun memberitahu kendaraan yang ia persiapkan untuk Taito. Tiba-tiba mereka dihadang. Sejurus kemudian Mikage menjadi tawanan. Sambil berbisik, Taito mengatakan kalau dirinya tidak bisa membiarkan Mikage terlibat dalam masalahnya. Sampai Taito pun pergi menaiki Hawk Seal. Namun ia terkena serangan dari Ayanami. Taito nampak kesakitan, dan untungnya ia pun berhasil pergi dari tempat tersebut. Hyuga yang melihat itu tidak menyangka Taito bisa membuat pelindung untuk menghindari luka dari pukulan sihir milik Ayanami. Di sisi lain, 3 orang pemuda menaiki kendaraan masing-masing. Tiba-tiba Taito terjatuh tepat di atas kendaraan salah satu pemuda yang bernama Frau. Saat malam, utusan Ayanami sampai di TKP. Mereka menilai kalau Taito berlindung ke kawasan penduduk yang berada di dekat TKP tersebut. Awalnya mereka akan mengirim pasukan, namun diurungkan karena pemukiman itu ternyata distri ke-7 yang dikenal sebagai wilayah pencipta. Jika seseorang lari ke sana dan meminta keselamatan, maka akan dibantu meskipun ia penjahat.
の子を失うのは惜しい。Teito terbangun. Ia menyerang perahu dan lalu akan kabur, sampai ia pun dibantu untuk kembali. Sesaat kemudian ketiga pemuda pun memperkenalkan diri, yakni Perahu, Castor, dan Labrador. Mereka adalah pemuka jemaat di tempat tersebut. Melihat tanda budak di punggung Teito, mereka pun menanyakan hal tersebut dan lalu menanyakan nama Teito. Mendengar itu, Teito terdiam. Castor pun mengatakan, tidak masalah jika Teito tidak mau memberitahukan namanya, karena beginilah tempat tersebut. Di sisi lain, Mikage sedang diinterogasi. Ayanami tidak peduli jika Mikage diam, namun ternyata Ayanami mengancam Mikage dengan adiknya. Ia pun meminta Mikage untuk memilih antara Teito atau keluarganya. Sementara itu di sisi lain, Teito akan pergi, namun ingatannya muncul kembali, di mana ayahnya mengatakan suatu hari nanti Teito akan mengerti misi yang sebenarnya yang akan ia jalani. Teito yang bangun dari pingsan pun dibantu 3 gadis yang bernama Athena, Rosalie, dan Libelle. Mereka menyebut kalau Teito adalah domba dari surga. Mereka pun menggotong Teito ke dalam dan lalu merawatnya. Teito bertanya, kenapa mereka merawat dirinya? Athena pun menjawab kalau begitulah tempat tersebut. Keesokannya Teito nampak mendingan. Di bawah pohon ia terdiam. Terlalu banyak hal yang tidak dimengertinya. Ia tak percaya kalau dirinya seorang warga dari kerajaan Rags. Terlebih lagi kenapa Ayanami membunuh ayahnya. Sesaat kemudian tidak sengaja Teito mendengar mengenai kutukan Verloren. Sebelum disegel, Dewa Kematian mengirim utusannya. Bahkan sampai sekarang setelah 1000 tahun, utusan itu mengambil jiwa seseorang dengan imbalan 3 permintaan. Saat seseorang membuat kontrak dengan utusan Verloren, tanda akan muncul di dada mereka. Seperti yang terjadi kepada anak kecil yang baru saja datang. Dengan bantuan Castor dan rekannya, kutukan di anak kecil itu pun bisa diangkat. Seperti yang diharapkan dari para uskup di gereja Barsberg, Seven Ghost benar-benar melindungi, ucap seorang pria. Saat siang Teito pergi ke perpus, ia penasaran dengan apa yang dimaksud Seven Ghost. Selain itu, ia ingin tahu mengenai hal-hal yang tidak diajarkan di sekolah kemiliterannya, dan juga Teito ingin tahu tentang ayahnya. Saat akan membawa buku, Teito nampak kaget melihat boneka nerd di sana, dan ternyata boneka nerd itu adalah buatannya Castor. Saat tadi ternyata Teito ingin mengambil buku yang berjudul Catatan Militer 100 tahun yang lalu. Tiba-tiba perahu membawa buku itu sambil mengelek Teito. Saat dibuka, ternyata buku itu isinya adalah majalah dewasa. Perahu pun mengatakan kalau dirinya tidak bisa membaca buku itu di tempat terbuka karena profesinya. Sesaat kemudian, perahu bertanya mengenai hal apa yang sedang Teito selidiki. Teito pun terus terang kalau dirinya ingin tahu tentang perang 10 tahun yang lalu. Castor pun menceritakan, dulu ada 2 kekuatan hebat yang mungkin setara. Yang satu disebut Kerajaan Barsberg, yang berada di bawah perlindungan dari mata Raphael. Dan yang satunya lagi Kerajaan Rags, yang berada di bawah perlindungan dari mata Mikael. Demi melindungi perdamaian dunia, 2 negara itu membuat kesepakatan dan itu ditegakkan untuk waktu yang lama. Namun 10 tahun yang lalu, Kerajaan Rags melanggar kesepakatan itu dan mencoba mengambil kedua mata tersebut. Penentangan mereka terhadap Kerajaan Barsberg menyebabkan kehancuran bagi mereka sendiri. Dan itulah kenyataan yang tertulis dalam buku sejarah, jelas Castor. Teito meragukan hal tersebut. Perahu mengatakan kalau Teito tidak percaya apa yang ditulis di buku. Maka kalau begitu, Teito harus melihat dunia itu sendiri. Sampai Teito pun ingin melihat dan ingin tahu kenyataan yang sebenarnya. Di tengah larinya, Teito sampai di suatu ruangan dan bertemu dengan Athena. Ia memberitahu kalau di depan mereka adalah penjaga gereja. Menurut mitos 1000 tahun yang lalu, Dewa Kematian yang bernama Verloren melakukan kejahatan di surga, dan lalu melarikan diri ke bumi. Hati orang-orang di bumi diserang olehnya, dan dunia pun tergelincir ke dalam keputusasaan. Mengetahui penderitaan orang-orang, dewa dari surgawi pun menurunkan 7 kekuatan demi menentang Verloren. Dan 7 kekuatan itulah yang disebut Seven Ghost. Waktu berlalu. Di taman Teito bertemu dengan Labrador. Teito diberi bunga yang sebagai jimat. Dari kejauhan, perahu dan Castor nampak heran melihat Labrador yang memang jarang memberi bunga perak ke orang lain.
Bunga perak itu bisa disebut juga bunga perlindungan. Saat sore, akses keluar masuk distrik 7 akan segera ditutup. Taito nampak berjalan menuju keluar dari distrik tersebut. Tiba-tiba ia dicegat oleh Prau. Prau menanyakan, kenapa Taito tidak menyentuh makanan yang disiapkan Athena dan lainnya. Lalu mengharewos kalau Taito melewatkan kesempatan sekarang, maka Taito tidak akan makan apapun sampai besok pagi. Bunga perak akan kehilangan makna kehidupannya jika Taito tidak mengenakannya, ucap Castor yang baru saja datang. Waktu makan pun tiba. Castor memberitahu kalau di sana mereka hanya memakan kerang, sayuran, dan ikan. Distrik ketujuh dikenal dengan mata ikan dan bunganya yang bisa dimakan. Di sisi lain, Miroku mengadakan rapat. Mereka menemukan tanda-tanda yang menunjukkan kalau Taito terjatuh di distrik ketujuh. Miroku ingin membuat Taito menjadi backglidernya Ayanami, dan lalu menjawab pertanyaan Ayanami. Kenapa dirinya mengambil Taito di bawah sayapnya? Adalah karena Taito telah dicap sebagai budak dan tidak akan pernah menemukan tempat perlindungan di tempat lain. Ya, padahal kan sekarang Taito dilindungi di distrik ketujuh. Saat malam, Taito membantu yang lainnya. Sesaat ia terdiam karena teringat sahabatnya Mikage. Dulu Taito selalu diperlakukan buruk oleh murid lain. Salah satunya saat sepatu murid itu kotor. Ia diminta untuk menunduk dan membersihkan sepatu itu. Ya, karena status Taito yang sebagai seorang budak. Tiba-tiba datanglah Mikage yang membelanya. Sebenarnya dengan susah payah Mikage ingin berteman dengan Taito yang pendiam. Namun seiring berjalannya waktu, mereka pun bisa berteman. Di tengah lamunannya, datang seorang kakek-kakek yang nampak bersedih. Ternyata istrinya meninggal dan dimakamkan di sana. Kakek itu tidak bisa membawa dirinya pulang. Ia selalu penasaran apa istrinya kesepian. Ia sedih, dulu ia selalu bersama-sama dengan istrinya. Namun sekarang kini ia telah sendiri. Sesaat kemudian Taito pun berbagi kesedihan dengan kakek itu, di mana ia hanya sedikit ingat tentang masa lalunya dan juga dirinya tidak bisa melindungi teman terbaiknya, meskipun sudah bersumpah satu sama lain. Setiap orang hidup melewati keinginan yang tidak pernah bisa menjadi kenyataan. Tapi, dia mungkin bisa mengabulkan permintaanmu, ucap si kakek. Mendengar itu, Taito merasa mendapatkan solusi. Si kakek pun memberitahu, kalau permintaan ingin dikabulkan, Taito harus datang kembali ke tempat tersebut saat bunyi bel tengah malam. Di kamar, Taito menaruh bunga perak di atas kasur. Ia pun memilih untuk menempati sumpahnya kepada Mikage, tanpa meminta bantuan siapapun. Saat keluar ia bertemu dengan Prau. Taito pun menerus terangkan niatnya. Merasa dihalangi, Taito menggunakan jaiponnya. Prau selalu memanggil Taito bocah bodoh. Sampai Taito pun keceplosan dan menyebutkan kalau namanya adalah Taito Clan. Jaipon milik Taito ternyata tidak cukup untuk mengalahkan Prau, sampai Taito pun kalah. Prau bertindak tegas supaya Taito tidak mencoba keluar lagi. Sesaat kemudian, Taito teringat ucapan kakek tadi. Taito pun bergegas ke tempat di mana mereka bertemu. Bel tengah malam pun berbunyi. Prau memberi makan kucing peliharaannya. Tiba-tiba mata kucing mengkilap merah, dan kucing itu nampak gemetaran. Di waktu yang sama, kini Taito telah bertemu dengan si kakek. Karena sebelumnya Taito mengatakan kalau dirinya tidak bisa mengingat masa lalu. Kakek itu pun memperlihatkan sebuah foto. Dan ternyata, foto tersebut adalah foto Taito dengan ayahnya. Melihat itu, Taito teringat saat-saat Ayanami melenyapkan ayahnya. Lalu Taito hidup dengan kesendirian sampai dirinya bertemu dengan Mikage. Taito pun memohon agar Mikage dilindungi. Si kakek itu pun mengatakan kalau dirinya akan mengabulkan permintaan itu asalkan Taito memberikan jiwanya. Ya, jiwa Taito akan diambil. Lalu si kakek memperjelas apa keinginan Taito. Taito pun mengatakan kalau dirinya ingin bertemu dengan Mikage. Sampai muncullah tanda di dadanya Taito.
Di dalam bayangan, Taito bertemu dengan Mikage. Namun berusaha sekuat apapun, Taito tidak bisa menyentuh Mikage. Sampai bayangan itu pun pecah. Dan terlihat perahu Castor dan Labrador yang kini ada di sana. Jangan biarkan hatimu tertelan oleh kegelapan, Taito Clan, ucap perahu mengingatkan. Si kakek mengatakan kalau dirinya mulai tertarik dengan anak itu, ya maksudnya Taito. Sayap Kor pun muncul di belakang punggungnya si kakek. Sebelum Taito diambil kegelapan, perahu pun menggunakan kekuatannya. Kor nampak kaget melihat perahu yang menggunakan sabit tuannya. Ketiga uskup berusaha melenyapkan Kor, namun tetap menyelamatkan si kakek. Kor pun mengatakan kalau ia akan membawa jiwa si kakek bersamanya. Perlahan si kakek pun mulai tenggelam. Castor beraksi dibantu oleh perahu, sampai si kakek itu pun bisa diselamatkan. Sebelum beristirahat, perahu pun menghilangkan tanda Kor di dadanya Taito. Karena setelah ditandai oleh Kor, pikiran seseorang biasanya menjadi tidak stabil. Di sisi lain, Miroku menanyakan penyelidikan Taito kepada Yanami. Ya, ternyata Taito Clan merupakan keinginan utamanya Miroku. Taito yang suka guntreng atau berantem sama perahu pun kini sedikit jaim, dan lalu berterima kasih atas bantuan perahu kemarin. Sulit ditebak, tiba-tiba perahu melemparkan celana dalamnya Taito. Saat Taito hendak menangkap celananya, ia pun digujubar ke dalam kolam. Taito bertemu dengan penghuni kolam yang bernama Lajet. Castor memberitahu kalau kakek kemarin sepertinya sudah punya rumah untuk kembali. Ya, maksudnya keluarga. Di mana terlihat si kakek telah bertemu dengan cucunya. Kor selalu menghalangi mimpi orang dengan memberikan mimpi mereka, lalu menarik orang-orang itu ke dalam kegelapan. Pertama, Kor mengabulkan permintaan, namun hati akan menjadi tidak pernah puas dan tidak peduli dengan apa yang dilakukan. Lalu mengembangkan rasa lapar dan haus tak terpadamkan. Dan jika permintaan ketiga dikabulkan, jiwamu akan tertelan kegelapan dan kau tidak akan pernah bisa kembali kepada Yang Maha Pencipta. Lalu Kor merasuki korban-korban mereka dan mencoba membawa jiwa mereka ke dalam golongannya dan menunggu kembalinya tuan mereka yang disebut Perloren. Dan itulah tugas Castor dan jajarannya untuk melindungi orang-orang dari Kor. Di waktu yang sama, terlihat Mikage kaget saat mengetahui kalau Ayanami benar-benar membawa adiknya. Sesaat kemudian, Mikage membenarkan kalau impiannya adalah masuk ke tentara demi melindungi keluarga. Namun ia yakin keluarganya pasti mengerti alasan dirinya, dan Mikage pun memilih untuk menepati sumpahnya kepada Taito. Di sisi lain, Konatsu menanyakan apa yang dipikirkan Hyuga. Ternyata yang dipikirkan Hyuga adalah keanehan yang terjadi saat Taito pergi. Karena saat penjahat melarikan diri, tentara kerajaan akan membuat pelindung dengan jangkauan 5.000 meter, yang merupakan ketinggian maksimum yang bisa dijangkau Hawkzil. Tidak akan ada yang bisa lari dari hal itu. Namun, Taito Clan bisa terbang ke distrik ke-7 tanpa diketahui. Sementara itu, kini Taito sedang melamun. Ia yang pendiam dan selalu dibully, kini banyak yang mengakrabinya di distrik ke-7. Padahal dirinya yang seorang budak, tetapi diperlakukan baik di sana. Hal itu membuat Taito bertanya-tanya dan juga was-was. Ya, padahal kan kata Castor sama Athena juga beginilah tempat tersebut. Di tengah lamunan, Lajet muncul. Dengan bahasa isyarat, Lajet meminta Taito masuk ke suatu tempat. Saat masuk, nampak yang sedang beribadah. Seketika itu juga ingatan Taito muncul. Nampak ayah Taito yang mengenakan kalung mustika mata Mikael pun mengatakan kalau dirinya akan mengatakan suatu hal hanya sekali saja. Jadi ia meminta Taito untuk mendengarkannya baik-baik. Lalu, ayah Taito pun memasukkan batu mata Mikael ke tangannya Taito. Taito nampak terkejut. Dengan perlahan batu itu pun masuk. Dengar Taito, mata Mikael memegang sejarah Rags bersamanya. Suatu hari nanti, kau akan mengerti, itulah takdirmu. Ucap sang ayah, yang lalu berpesan kalau Taito tidak boleh jatuh ke tangan kerajaan.
Ingatan sekilas itu membuat Taito bertanya-tanya, apakah dirinya pewaris kerajaan Rags? Sambil memegang bunga perak, Taito berpikir, jika ingatan barusan benar, maka dirinya harus menjadi musuh di antara kerajaan Barsberg. Hati Taito pun mulai was-was, sampai ia merasa curiga akan kebaikan orang-orang di distrik ketujuh. Namun sekalipun begitu, Taito tidak ingin menjadi beban dan membahayakan mereka. Melihat bunga-bunga tidak bisa tenang, Labrador mengatakan seseorang akan datang kepada Taito, dan orang itu akan merobek dunianya menjadi bagian. Seperkian langkah Taito berjalan, bunga perak jatuh. Tepat saat itu Mikage datang menemuinya. Taito nampak kaget. Mikage pun saling berkenalan dengan perahu dan lainnya. Ia mengatakan kalau dirinya kabur dari tentara demi mencari Taito. Perahu suka usil kepada Taito. Di setiap ucapannya terkadang nyempil kata pendek, sehingga memancing amarahnya Taito, yang membuat Mikage tertawa. Jangan khawatir tentang yang lain, aku akan mengurus Mikage di sini, ucap perahu. Itu lebih membuatku khawatir, ucap Taito sengaja memancing amarahnya perahu. Dan benar saja, perahu malah memperlihatkan buku jimatnya. Apalagi kalau bukan buku bersampul perang namun di dalamnya foto cewek hot. Di luar, perahu nampak was-was kepada Mikage. Labrador pun mengatakan, kalau bukan Mikage lah orang yang akan merobek dunia Taito menjadi bagian. Ya sekalipun suka berantem, perahu nampak mengkhawatirkan Taito. Tanpa mereka sadari, terlihat boneka buatan Castor yang sedang bertingkah aneh. Apakah dia mata-mata? Saat sore di taman, Taito dan Mikage berbincang. Mereka tidak menyadari ada boneka nerd yang sedang memperhatikan. Sementara itu, Ayanami nampak merencanakan sesuatu. Seorang pria taman nampak berubah menjadi Kor. Taito menyerangnya dengan menggunakan Jaipon. Tidak disangka, Kor itu bisa menggunakan Jaipon juga. Sampai datanglah perahu yang menaklukkan Kor tersebut. Ia memperingati Taito, menggunakan Jaipon pada orang yang menjadi Kor akan membahayakan nyawa orang itu sendiri. Saat malam, Taito berbincang dengan sahabatnya, dan juga ia menceritakan mengenai sebuah fakta, kalau dirinya benar-benar anak dari Raja Rags yang dihancurkan oleh kerajaan. Lalu Mikage pun menceritakan, saat kejadian perang Rags, usianya saat itu menginjak 5 tahun. Orang tuanya sangat senang bahwa kami menang dalam perang. Mikage tak menyangka kalau mereka yang tewas adalah ayahnya Taito dan rakyatnya. Kini yang akan dilakukan Taito adalah mencari tahu tentang sejarah kerajaan Rags. Sebelum tidur, Mikage berpesan kepada Taito. Pertama, ia meminta Taito untuk tidak menjadi tentara kerajaan. Balas dendam tidak akan menghasilkan apapun. Membunuh seseorang yang kau benci tidak akan membuatmu bahagia. Teruslah melihat ke depan dan ikuti jalan cahaya. Kedua, meskipun kau buruk dalam menerima kebaikan seseorang, serta membuka hati kepada orang lain, kau tetap teman terbaikku, ucap Mikage kepada sahabatnya itu. Keesokannya mereka melihat Bajar. Setelah melihat Bajar, Taito dan Mikage duduk di tepi kolam. Taito menanyakan, apa yang akan Mikage lakukan mulai sekarang? Sambil tersenyum, Mikage pun mengatakan, kalau dirinya masih bisa kembali ke tentara, meskipun tidak membawa Taito kembali. Ia akan mengatakan kalau Taito tidak ada di distrik ketujuh. Yang lain sedang mengikuti upacara. Taito meminta waktu perahu untuk bicara. Ternyata Taito masih khawatir akan Mikage. Ia yakin kalau Mikage menyembunyikan sesuatu. Lalu Taito meminta perahu untuk menyembunyikan Mikage jika ia pergi. Di luar entah memikirkan apa, Mikage nampak termenung. Tiba-tiba datang kereta yang tidak terkendali. Saat Mikage lihat, ternyata adiknya lah yang berada di kereta tersebut. Aku melarikan diri, ucap si adik yang nampak murung. Melihat tanda Kor di dada sang adik, ia teringat ucapan Taito. Lalu Mikage pun bergegas membawanya ke dalam. Ucapan sang adik mulai ngelantur. Namun di tengah perjalanan, sayap Kor pun keluar dari punggungnya. Mikage nampak kaget, namun ia tetap terkontrol. Mengetahui itu, Castor pun memberitahukan hal tersebut kepada uskup besar.
Mikage meminta si adik mengikutinya, sampai ia pun menerobos masuk ke sebuah tempat yang tidak boleh dimasuki. Mikage terpojok, sampai Taito pun datang menyelamatkannya. Entah melalui CCTV mana, nampak Ayanami mengetahui hal tersebut. Saat akan diserang, tiba-tiba beberapa boneka nerd datang. Sementara itu, Castor memberitahu kepada Prowl kalau dirinya kehilangan kontak dengan boneka-bonekanya. Jaring-jaring core muncul yang lalu menjerat Mikage. Ayanami terlihat menunggu Taito menampakkan kekuatannya. Sementara si adik yang kini berniat untuk melenyapkan Mikage karena supaya bisa tetap bersama. Taito menggunakan Jaiponnya. Ia malah terlempar karena serangan dari jaring core. Saat akan jelek, tubuh Taito nampak membara. Lalu muncullah mata Mikhail dari punggung tangannya. Tubuh Taito berselimut kekuatan tinggi dari mata Mikhail, sampai core pun musnah dalam sekali serang. Ayanami terdiam melihat Taito berhasil membunuh core-nya dalam satu serangan. Ia bertanya-tanya, siapakah Taito yang sebenarnya? Labrador mengatakan, orang yang akan menghancurkan Taito bukanlah Mikage, tapi sesuatu akan dimulai saat dia datang ke sini. Cerita pun bersambung.